bahagia. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo Utomo, guru IPS di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Setiap peserta didik mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga tugas guru harus mampu mendesain pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran IPS pada materi perkembangan kebangsaan menuju kemerdekaan, saya menggunakan History Guide Project yang pendekatan pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana penerapannya di kelas? Mari kita simak video berikut ini. Belum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, pada pertemuan sebelumnya dilaksanakan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Secara umum, asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Hasil asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif digunakan guru untuk mengembangkan desain pembelajaran yang berpihak pada murid. Desain ini didasarkan pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak. Nah, anak-anak, saya ucapkan selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran IPS di materi kita yang baru, yaitu pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yaitu dengan menggunakan media visual dan video, anak-anak mampu mendeskripsikan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan bagian inti dari materi kita yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu perkembangan pergerakan menuju kemerdekaan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menayangkan seorang tokoh. Nah, anak-anak, ada yang tahu siapa tokoh ini? Nah, Dr. Sutomo. Apa peran Dr. Sutomo ini, tokoh ini? Pendiri organisasi Budi Utomo. Ya, pendiri organisasi Budi Utomo. Jadi memudahkan kalian kalau kalian ditanya siapa pendiri organisasi Budi Utomo, ya Dr. Sutomo inilah salah satunya. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua bagian. Yang pertama adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, dan yang kedua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, hari ini berbeda, kalian belajar di perpustakaan, supaya memudahkan kalian nantinya ada sebuah proyek yang akan saya tawarkan. Nah, apa proyek itu? History Guide Project. Nah, nantinya kalian dalam membuat History Guide Project di sini ada 3-4 anak dalam satu kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok mengembangkan History Guide Project sesuai dengan materinya. Nah, setelah ini materinya akan kita undi ya. Jadi kalian nanti menyelidiki dan mencari tahu materi-materi yang menjadi tugas dari kelompok kalian. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan buku, ensiklopedia, sumber internet yang tersedia untuk mengembangkan History Guide Project. Jadi kenapa kalian di sini ada di perpustakaan ini? Supaya memudahkan kalian mencari bahan-bahan untuk mengembangkan History Guide Project tersebut. Format History Guide Project di sini bisa berupa desain flyer, visual, dan boleh video. Jadi kalian nanti dalam satu kelompok, anak-anak yang berminat membuat video, silahkan membuat video. Anak-anak yang mempunyai minat membuat desain flyer, desain visual flyer juga boleh. Nah, komunikasikan dengan gurumu bila ada kendala. Nah, materinya apa saja? Ini anak-anak, materinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini nanti kalian
secara acak nanti mengambil dan nanti akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik anak-anak, silahkan kalian boleh berkumpul dengan kelompok sesuai dengan materi yang menjadi tugas kelompok kalian. Oh iya, desain untuk History Guide Project di sini sudah saya sediakan secara digital di akun Canva sekolah di kelas kita. Dan di sini ada cetaknya, bahan cetaknya seperti ini. Nanti kalian panduannya bisa membaca secara digital. Pada sesi pameran kunjung karya, siswa dalam kelompok mengkomunikasikan hasil karya mereka. Siswa yang berkunjung memberikan tanggapan berupa pertanyaan dan masukan kepada proyek kelompok yang dikunjungi dengan mengakses QR code karya proyek kelompok penyaji. Siswa dalam kelompok penyaji memberikan jawaban atas pertanyaan kelompok pengunjung. Siswa berkeliling mengunjungi kelompok lain dan menulis hasil temuan. Bila sudah berkunjung ke semua kelompok, maka selanjutnya dilakukan penilaian untuk mendapatkan masukan atau umpan balik. Pada hari ini sudah terselenggara yaitu sesi pameran hasil karya History Guide Project milik kalian. Nah, coba anak-anak mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau membantu untuk menyimpulkan materi kita? Oke. Ataya, Fauzan, silakan Ataya. Pergerakan Nasional Indonesia diselenggarakan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober yang sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih Ataya, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Fauzan, kalau Fauzan? Setelah saya berkeliling tadi, saya mendapatkan informasi tentang masa awal pergerakan. Saya mengetahui beberapa organisasi, salah satunya Budi Utomo. Tokohnya yaitu Dr. Sutomo dan Suradji Kertonegoro. Ciri khasnya merupakan organisasi nasional pertama di Indonesia dan perjuangan melalui pendidikan dan kebudayaan. Oke, terima kasih Fauzan. Beri tepuk tangan, silakan duduk kembali. Nah, betul sekali anak-anak, dari apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa pada masa pergerakan nasional Indonesia ini dipelopori oleh yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak pembelajaran hari ini? Nah, kalian bisa menuliskan ya hasil refleksi kalian pada hari ini. Kira-kira yang pertama silakan ditulis pengalaman apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, lalu apa yang kalian lakukan setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini? Dan yang terakhir, tulis perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setelah itu, kalian tempel pada kertas flipchart yang sudah tersedia di depan kalian. Untuk asesmen, anak-anak diminta untuk menceritakan peristiwa pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan dalam bentuk cerita tertulis, presentasi PowerPoint, poster, peta pikiran, video, atau audio sederhana sesuai dengan minat anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian untuk mengumpulkan History Guide Project milik kelompok kalian yang sudah mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan kalian. Dan jangan lupa kalian mengerjakan History Guide Project yang ada di Google Drive yang sudah tersedia. Silakan di-upload tugas-tugasnya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPS, materi perkembangan kebangsaan menuju kemerdekaan dengan menggunakan History Guide Project. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia.